This is the Golden Gate. It's the east gate. It's known as the Mercy Gate to Jerusalem. As you can tell, it's been sealed up for a long, long time. Ada sudut di Yerusalem di mana waktu terasa menggantung, seolah berhenti tanpa suara. Tempat itu tidak mencuri perhatian. Banyak orang melintas setiap hari tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang mereka lewati. Namun bila Anda berhenti sebentar saja dan memberi ruang bagi keheningan untuk berbicara, mungkin Anda akan merasakannya. Sebuah gerbang yang disegel hampir 5 abad tertanam kuat di dinding timur kota tua. Orang mengenalnya sebagai Gerbang Timur, Golden Gate, Gerbang Kemurahan. Bagi sebagian orang, ia hanyalah susunan batu kuno. Tetapi bagi mereka yang menelusuri nubuat, gerbang ini dipandang suci. Sebab dalam tradisi Yahudi maupun Kristen, diyakini bahwa suatu hari Mesias akan melewati gerbang ini, kembali ke Yerusalem dalam kemuliaannya. Dan kini, sesuatu yang ganjil seakan mulai terjadi. Debu jatuh perlahan, batu-batu tampak bergeser. Bisikan-bisikan pun terdengar. Apakah semua ini sekadar kebetulan? Atau gerbang belas kasihan itu sedang bersiap untuk terbuka? Dan jika benar demikian, apa atau siapa yang tengah mendekat? Keheningan yang kudus. Mengapa gerbang tersebut disegel? Untuk memahami gerbang ini dan alasan pentingnya, kita harus menengok ke masa lampau. Pada awal abad ke-16, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman. Itu adalah zaman kekuatan besar dan ambisi luas. Sultan Sulaiman yang dijuluki Sang Agung karena proyek-proyek arsitekturnya yang monumental, membangun ulang tembok-tembok kota. Namun ada satu keputusan yang begitu menonjol dalam sejarah. Ia memerintahkan agar gerbang timur ditutup rapat. Tidak ditemukan dekret resmi yang menjelaskan alasannya. Tidak ada catatan yang mengungkapkan pertimbangannya. Tetapi waktu peristiwa itu serta tradisi yang hidup di kota tersebut mengisyaratkan sebab yang lebih dalam daripada sekadar strategi pertahanan. Pada masa itu, pembicaraan tentang nubuat berkembang luas di Yerusalem. Banyak orang percaya bahwa Mesias akan datang dari arah timur. Dan menurut ajaran Yahudi kuno, ia akan memasuki kota suci melalui gerbang ini. Maka Sulaiman menutupnya. Untuk memperkuat keputusan tersebut, ia menempatkan pemakaman Muslim tepat di hadapannya. Sebuah langkah yang tampak penuh maksud. Dalam hukum Yahudi, para Kohanim, keturunan imam, dilarang memasuki area pemakaman karena akan dianggap najis secara ritual. Bila Mesias dipahami sebagai figur imam, hal itu menjadi semacam penghalang spiritual. Ini menjadi renungan yang mendalam. Sebuah gerbang yang diyakini sebagai jalan masuk bagi yang diurapi Tuhan, justru ditutup dengan sengaja. Sebuah tembok berdiri menghadang janji. Namun sejarah berulang kali memperlihatkan bahwa usaha manusia untuk menahan kehendak ilahi tidak pernah benar-benar bertahan. Firaun pernah mencoba, Babel pun demikian, Roma juga. Tetapi nubuat tetap berjalan maju, bukan melalui kegaduhan, melainkan melalui kepastian yang tenang. Kitab suci menyinggung gerbang ini bukan dengan penyebutan nama langsung, melainkan melalui arah dan penglihatan. Nabi Yehezkiel, saat berada dalam pembuangan di Babel, menerima suatu visi yang gaungnya melintasi zaman. Ia menyaksikan kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci. Dari arah timur, ia melihat hadirat ilahi yang bercahaya dan syarat kuasa, datang melalui apa yang ia namakan Gerbang Timur. Yehezkiel 43. Namun lebih awal dalam kitab yang sama, Yehezkiel juga menyaksikan sesuatu yang memilukan. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci dan sekali lagi bergerak keluar menuju timur. Yehezkiel 10. Ini merupakan kisah tentang kedekatan, kemudian keterpisahan, sebuah pola kehadiran dan pembuangan. Kini, melompat beberapa abad setelah itu, Yesus menjelang perayaan Paskah melangkah menuju Yerusalem. Orang banyak dipenuhi gelora. Ia menunggang seekor keledai, sebuah gema yang disengaja dari nubuat Zakaria. Bersukacitalah dengan sangat, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia benar dan membawa keselamatan, rendah hati dan menunggang seekor keledai. Zakaria 9 ayat 9. Dan jalur yang ia tempuh dari Bukit Zaitun melintasi lembah Kidron, serta menurut tata letak kota tradisional, lurus melewati gerbang timur. Itu adalah penggenapan yang hening, bukan sebuah pemberontakan. Namun disitulah momen ketika Mesias memasuki kotanya. Tetapi peristiwa itu bukan penutup cerita.
Kisah Para Rasul 1 memberitahukan bahwa Yesus terangkat ke surga dari Bukit Zaitun, dan Zakaria 14 berbicara tentang hari saat ia akan datang kembali. Kakinya akan berdiri di Bukit Zaitun, demikian tertulis, menghadap ke timur. Maka pola tersebut terus berlanjut. Gerbang itu tetap menjadi saksi, nubuat itu terus menunggu. Dan selama 2000 tahun, semuanya bergerak menuju sesuatu yang lebih agung. Gerbang pada masa kini, tembok batu dan bisikan perubahan. Hari ini, gerbang timur masih tersegel. Dua lengkungannya yang dahulu terbuka bagi dunia, kini dipenuhi batu, sunyi, tak bergeming. Namun kota di sekelilingnya sama sekali tidak membeku. Yerusalem berdenyut, lapisan sejarah, iman, dan pertentangan teranyam di jalan-jalannya, bagaikan permadani yang tak berujung. Tembok barat bergetar oleh doa-doa, kubah batu memantulkan cahaya matahari, pasar-pasar melimpah dengan kehidupan. Namun bila Anda melangkah menuju tembok timur dan berhenti di hadapan gerbang belas kasihan, ada sesuatu yang terasa lain. Bukan sekadar keheningan, melainkan apa yang tersembunyi di baliknya. Dalam beberapa tahun terakhir, bisikan mulai beredar. Bukan tajuk sensasional, tetapi laporan-laporan tenang. Para pemandu wisata Israel menceritakan debu halus yang merembes melalui sambungan tersegel, pergeseran batu yang sebelumnya tak terlihat. Para insinyur mencatat sedikit ketidaksejajaran, dan beberapa orang mengaku mendengar erangan samar dari dalam. Tidak ada penjelasan resmi yang diumumkan. Banyak orang menepisnya, mengaitkannya dengan erosi, pergeseran fondasi, penuaan alami kota tua. Namun bagi sebagian lainnya, hal itu terasa seperti bisikan lembut, pertanda sebuah kebangkitan. Dalam Matius 24, Yesus menyinggung tanda-tanda, peperangan, kabar tentang perang, gemetar di bumi, suara-suara dari padang rubun. Dan ia berkata, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak mengetahui waktunya." Ada kenyataan lebih dalam di balik permukaan batu-batu itu, sesuatu yang tak dapat disentuh atau diukur, tetapi bisa dirasakan. Kitab suci tidak menghindari gagasan tersebut, bahkan meneguhkannya. Ibrani 11 ayat 3 menyatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan. Sebuah kebenaran yang indah sekaligus merendahkan hati. Dunia yang tampak, segala yang kita kenal, lahir dari yang tak tampak. Dan hal ini mengubah cara kita memandang segala sesuatu di sekitar kita. Ini menandakan bahwa dunia fisik bukanlah keseluruhan kisah. Ia hanyalah gema, permukaan, riak dari sumber yang jauh lebih besar. Saat kita menatap gerbang timur, kita tidak sekadar melihat batu gamping dan mortar berusia ratusan tahun. Kita sedang memandang sebuah ambrang antara yang alami dan yang ilahi. Dalam kitab suci, Tuhan jarang berseru keras. Ia bergerak melalui cara-cara yang tampak kecil menurut dunia, tetapi dahsyat dalam keekalan. Sebuah bisikan kepada Elia di dalam gua, bukan badai atau gemuruh. Seorang bayi di palungan, bukan singgasana. Seorang raja yang memasuki kota dengan keledai, bukan kereta perang. Semua ini bukanlah kebetulan. Itulah pola-pola ilahi. Pola tersebut mengajarkan bahwa cara kerja surga tidak selalu sejalan dengan dugaan manusia. Bahwa kerajaan Tuhan berawal dari sesuatu yang tampak kecil, hening, lalu bertumbuh perlahan seperti benih yang hidup. Karena itu, ketika kita menyaksikan hal yang tidak biasa di gerbang timur, debu batu yang luruh, bunyi-bunyi aneh dari balik dinding, kita tidak seharusnya terburu-buru menolaknya dengan penjelasan umum. Kita patut bertanya, mungkinkah ini bentuk tanda yang Tuhan izinkan? Bukan gemerlap di langit, melainkan hembusan di celah tembok, getar halus pada batu, keterkaitan Bukit Zaitun, pola surgawi. Untuk memahami makna gerbang itu, pandangan kita harus diarahkan tepat ke hadapannya. Di sana berdiri Bukit Zaitun, menjulang sebagai saksi sunyi di ufuk timur. Itu bukan hanya soal letak geografis, ia adalah poros rohani, salah satu lokasi paling sakral di bumi. Hubungannya dengan gerbang timur bukanlah kebetulan sejarah. Hubungan itu bernuansa nubuat dan terasa sangat presisi. Dalam visinya, Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan beranjak dari bait suci, bergerak ke timur, lalu berhenti di Bukit Zaitun. Sebuah perpisahan yang dibalut kesedihan. Hadirat Tuhan meninggalkan rumahnya. Namun Yehezkiel juga menyaksikan sisi lain, kembalinya kemuliaan. Ia menggambarkan kemuliaan Tuhan datang lagi dari timur, masuk melalui gerbang yang sama. Yehezkiel 43. Disitulah pola itu tampak, kepergian dan kedatangan kembali, duka cita dan pemulihan. Berabad-abad kemudian, Yesus menapaki pola serupa.
Ia melintasi Bukit Zaitun dan memasuki Yerusalem. Dan bukan melalui jalur sembarangan, ia datang melalui gerbang timur. Itu adalah Minggu Palma. Orang banyak berseru, Hosana. Sekali lagi, kemuliaan melintasi gerbang tersebut. Tetapi ia belum menetap. Waktunya belum. Sesudah kebangkitannya, Yesus kembali ke Bukit Zaitun. Dari sana, ia naik ke surga. Para murid terpaku, menatap langit dengan takjub. Lalu 2 malaikat menampakkan diri dan berkata, "Mengapa kamu berdiri memandang ke langit? Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia pergi." Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan Zaharia menegaskan dengan gamblang, pada hari itu, kakinya akan berdiri di Bukit Zaitun. Itu bukan kiasan, itu lokasi nyata. Itu arah perjalanan, sebuah garis yang seolah digambar oleh surga sendiri. Dari bukit, menyeberangi lembah, menuju gerbang. Di setiap zaman selalu hadir para pengamat, mereka yang merasakan beratnya perjalanan waktu, yang memahami bahwa dunia tidak bergerak secara acak, melainkan menuju suatu tujuan. Mereka yang tidak sekedar membaca berita, tetapi melihat melampauinya. Dalam tahun-tahun belakangan, banyak pengamat semacam itu mendatangi gerbang timur. Ada yang berstatus akademisi, ada peziarah, pendeta, penulis, atau orang percaya sederhana dengan hati yang terbuka. Dan apa yang mereka sampaikan menunjukkan kemiripan, sebuah pola yang berulang. Sebagian berdiri di hadapan gerbang dan merasakan sesuatu yang bukan sekedar imajinasi atau emosi, melainkan sensasi fisik, getaran rendah, seperti dengungan lembut dari dalam tanah, seolah bumi sedang mengenang. Yang lain melihat debu halus jatuh dari lengkungan gerbang, tanpa angin, tanpa guncangan, hanya luruh perlahan dan konsisten, seperti gerbang yang mulai terjaga dari tidur panjang. Ada pula yang mengaku mendengar suara samar dari dalam, bukan aktivitas pembangunan, bukan hiruk-pikuk lalu lintas, melainkan erangan halus, tekanan lembut dari balik dinding. Ini bukan sekedar hayalan yang terpisah, ini adalah kesaksian. Dan kesaksian itu mengingatkan pada tradisi Alkitab tentang para penjaga di tembok. Yesaya 62 ayat 6 menyebut mereka, "Di atas tembok-tembokmu, Yerusalem, aku menempatkan para penjaga. Mereka tidak akan berdiam diri, siang ataupun malam." Para pengamat bukanlah orang yang terobsesi pada fenomena. Mereka adalah pribadi yang peka terhadap keselarasan. Sebuah kota yang unik. Mengapa Yerusalem tetap penting? Yerusalem bukan hanya kota kuno dengan warisan sejarah. Ia adalah pusat denyut nubuat. Di seluruh Alkitab, namanya disebut ratusan kali. Dari masa Abraham hingga penglihatan akhir dalam Wahyu. Mazmur 122 bukan sekedar anjuran lembut. Ia merupakan seruan tegas. Berdoalah untuk damai sejahtera Yerusalem. Mengapa demikian? Karena Yerusalem melampaui batas peta. Ia adalah titik nol rohani, tempat di mana surga dan bumi berulang kali beririsan. Di kota ini, Salomo mendirikan bait suci. Di sini para nabi berseru lantang. Di sini Yesus berjalan, mengajar, dan menangisi umat manusia. Dalam Lukas 19 ayat 42, ia memandang Yerusalem dan berkata dengan pilu, "Sekiranya pada hari ini, engkau mengetahui apa yang mendatangkan damai sejahteramu. Tetapi kini hal itu tersembunyi bagi matamu." Dan gema peringatan itu tetap berdengar hingga hari ini. Dunia terus berlari di tengah kebingungan. Namun Yerusalem tetap berdiri laksana menara pengawas. Kokoh, menjadi pusat, dan dipandang suci. Apakah mungkin kita sedang mendekati suatu momen kunjungan ilahi kembali, sementara banyak orang berjalan tanpa kesadaran? Jika kota ini dahulu berada di jantung peristiwa kedatangan Kristus yang pertama, mungkinkah ia kembali memegang peranan penting dalam kedatangannya yang akan datang? Jam kenabian, sebuah gerbang, sebuah bangsa, serta pohon ara. Saat Yesus menyinggung pohon ara dalam Matius 24, ia tidak sekedar berbicara tentang tumbuhan, ia menyampaikan pesan melalui lambang dan makna tersembunyi, sebagaimana kerap ia lakukan. Banyak penafsir memahami pohon ara sebagai simbol Israel. Ia berkata, ketika rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, ketika kamu melihat semua hal ini, pahamilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah berada di depan pintu. Renungkan sejenak ungkapan itu, di depan pintu. Dapatkah pintu tersebut dimaknai lebih dari sekedar kiasan? Mungkinkah itu menunjuk pada gerbang timur yang nyata, masih tersegel, terasa bergetar, diperhatikan oleh para pengamat nubuat dari berbagai penjuru dunia? Kelahiran kembali Israel pada tahun 1948 dipandang oleh banyak orang sebagai tunas pertama pada pohon ara.
Sejak masa itu, berbagai tanda tampak semakin sering disebut. Gempa bumi, konflik, kebangunan rohani, kemerosotan iman serta kegelisahan dunia. Namun barangkali tanda yang paling hening sekaligus paling menggugah adalah ini. Gerbang yang telah lama tertutup mungkin mulai menunjukkan pergerakan. Jika Yesus berkata, "Waktunya sudah dekat, sudah di depan pintu," bagaimana jika perkataan itu dimaksudkan secara nyata? Pertanyaan penutup. Saat gerbang itu terbuka, cobalah membayangkannya. Sebuah gerbang dari batu purba, tersegel rapat hampir 5 abad, seolah tak tersentuh oleh waktu, tetapi tidak oleh takdir. Kini bisikan terdengar, debu luruh dari rekahan, tanah bergetar halus, batu tampak sedikit berubah posisi. Bagaimana jika ini bukan sekedar pelapukan, melainkan bagian dari rancangan? Tanyakanlah dalam hati, bila gerbang ini benar-benar terbuka, apa maknanya? Ia mungkin tidak akan terbuka dengan sorak-sorai, mungkin tanpa kilat dan api, namun secara rohani, dampaknya dapat mengguncang langit. Ini bukan hanya sebuah gerbang, ia adalah pernyataan yang menanti waktunya. Dan ketika ia terbuka, yang tersingkap bukan sekedar jalan masuk, ia akan menjadi pengumuman tentang hadirnya seorang raja. Selama berabad-abad, nubuat berada dalam penantian, dan gerbang ini bisa jadi merupakan ambang terakhir, titik ketika waktu ilahi dan sejarah manusia saling berjumpa. Akankah kita siap bila itu terjadi? Tanda-tandanya lembut, tetapi kian bertambah. Dunia terlelap, sementara gerbang seakan mulai bergerak, dan surga tetap memperhatikan. Apakah Anda turut berjaga? Jika pesan ini menggerakkan sesuatu di dalam diri Anda, jangan diabaikan. Tetaplah sadar, tetaplah waspada sebab Sang Raja semakin mendekat. Berlangganan, sukai dan sebarkanlah pesan ini bila Anda percaya bahwa ini adalah tanda yang patut diperhatikan. Karena kisah ini bukan semata cerita masa silam, ia mungkin sedang berlangsung dalam nuansa kenabian masa kini, dan kisah ini belum selesai. Bisa jadi, justru sedang dimulai.